orang-orang yang beriman, iman yang kamil, dan dia beramal saleh, dia akan dijadikan oleh khalifah di muka bumi ini. Artinya bisa dia mengatur alam ini kalau dia beriman dan amal saleh. Sambungan ayat yang akan meletakkan agama. Mereka selalu menyembah aku, tidak mencirikan aku. Jadi itu anjuran daripada Al-Quran. Tapi siapa yang tidak seperti demikian, itu orang-orang yang fasik. Jadi kita tidak perlu benarnya sulit-sulit berpikir mengenai kehidupan dunia ini. Yang perlu bagi kita bagaimana supaya iman kita, amal saleh kita ini dapat kita lakukan. Karena urusan dunia ini, ulama tasawuf mengatakan, saya heran oleh ulama tasawuf, talbika tima duminalaka, kamu menuntut pada barang yang dijamin bagimu, wataksirka tima, dan engkau lalai pada barang yang dituntut akan engkau. Kita barang yang dijamin itu kita cari, yang dijamin kita cari apa namanya, itu kita cari. Yang dituntut kita lalai, tidak kita lakukan. Yang dituntut bagi kita ini beriman dan amal saleh. Jadi yang dijamin inilah rezeki. Rezeki ini yang dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa mereka yang takwa, Allah akan memberi dan juga yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi untuk mengembalikan umat ini kepada betul-betul beriman dan amal saleh, inilah tujuan. Karena apa namanya, tujuan daripada perjuangan tasawuf tersebut. Ya, ini sini. Kami sedang bicara mengenai ya. Lalu saya juga heran bahwa Batam dapat menerima ajaran ini dan sudah nampaknya ada kemauan yang kuat dari beliau-beliau dan kawan supaya Batam ini kan merupakan transit dunia Batam, transit dunia Batam. Jadi kalau Batam ini bisa tasawuf dan sufi, dunia akan bisa untuk kita kembangkan tasawuf dan sufi. Jadi juga saya mengharapkan kepada teman-teman yang ada di Batam bahwa bersama-sama ada mengenai dengan perselisihan di jalan itu biasa. Cuma jangan berselisih pada tujuan, di jalan nanti biasa berbeda. Tapi jangan berselisih untuk mendapatkan tujuan. Utamanya dapat kendaraan jalan mana untuk datang ke rumah Pak boleh sudah. Tapi jangan tidak sampai, jangan tidak andalan itu susah seperti itu. Jadi antara satu dengan ini, memang kita manusia tidak ada yang lengkap. Kita ini ada kelebihan, ada. Jadi ikhtilaf ummati rahmah, bertikai umatku itu rahmah. Jadi ada beda-beda itu lah. Cuma jangan membawa kepada perpecahan, jangan membawa kepada watasmu bil alhamdulillah wala
Tengah menyatakan Allah jangan kamu cerai, cerai putus silaturahmi, putus silaturahmi, tidak sapa menyapa lagi, buruk sangka, menyebabkan hubungan silaturahmi itu putus. Berbeda ini itu untuk menambah wawasan kita, pemikiran kita. Saya kalau di Aceh itu bukan sedikit yang menghadap, yang dilempar segala macam. Jadi saya mengatakan pada diri saya ada kesalahan kamu, saya akan berubah. Bukan kesalahan orang, ada kesalahan kamu. Supaya kamu perbaiki. Mungkin karena kamu sombong, mungkin kamu memberikan cobaan. Karena tasawuf ini lucu ya. Kita berada di dalam tamu, ada tempatnya. Kalau kita menganggap kita di atas kasur, itu bahaya. Kita harus berada di tempat ini. Artinya di tempat penyembahan, tempat ngomong ayat itulah kita duduk kita. Supaya ucapan kita, perbuatan kita ikhlas. Barangkali banyak apa yang saya sampaikan besok lagi. Tapi yang apa yang saya sampaikan ini barangkali ada di antara kita barangkali yang ingin bertanya atau memberikan saran atau bagaimana perkembangan di Batam ini untuk kelanjutan akan datang. Di antara kita boleh bertanya dan memberikan saran. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kesediaan Ustaz Asyiddin Abdissalam, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, untuk sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Abuya berkaitan dengan ajaran tasawuf dan kesufian di Kota Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi bi syafaati Rasulillah wa ala man la nabiyya ba'da amma ba'du wa ba'd tahiyat. Yang sama mati dan muliakan murabbina mursyidina al-alim al-alama Abuya serta para alim, para ulama yang hadir malam hari ini. Mohon izin dan mohon maaf Sebelum penyampaian taruh baik. bukan nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Baik. Mohon izin Abuya dan seluruhnya, terutama tuan rumah. Nama saya mohon izin Abuya. Nama saya Asep Izzuddin Abdissalam. Saya asli Jawa Barat, tinggal di Kota Batam dan sekarang sudah jadi Jawa Barat. Saya Sukabumi, muridnya Tuan Guru Al-Mahfudlah Kiai Haji Jejen Bajul Ashab. Kemudian di Pondok Pesantren Az-Zainiyah di Nagrog. Saya sekarang tinggal di Bengkong, diamanahkan untuk teman bermain anak-anak. Alhamdulillah, Abu ya mohon izin, saya jadi rada-rada grogi begini. Kemudian diminta untuk menanggapi tentang masalah problematika tentang ajaran tasawuf di Kota Batam ini. Barangkali menurut yang kami lihat dan kami ketahui, karena aktif di Persatuan Mubalik, sering keliling ke sana kemari, Abu ya mohon izin, yang kami lihat bahwa ajaran tasawuf ini memang di Batam ini sudah ada
sudah ada, terutama yang dikembangkan dan diajarkan oleh beberapa guru-guru kita, termasuk memang di sini ada aliran Toriko dan paham-paham Toriko, di antaranya ada yang lebih memang sudah ada di Batam ini dan juga sudah mulai banyak perkembangan. Setahu kami mulai di Batam 2005, itu memang yang berkembang untuk ajaran dan ketasawufan itu oleh Toriko dari An-Nahdiyah, sahabat-sahabat kita dan guru-guru kita dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua yang berkembang dari Toriko kita yaitu Qadiriyah Naqsabandiyah Aliyah. Selanjutnya dari Toriko Qadiriyah Haqqani. Itu kemudian hanya saja porsinya barangkali tidak terlalu besar gitu. Hanya sekelompok komunitas dan sifatnya hanya beberapa kajian-kajian yang tidak kemudian disiarkan secara umum dan besar. Keumuman warga Batam hari ini kajiannya sifatnya yang umum, lebih dominasi kepada fikih dan syariat. Alhamdulillah semenjak adanya hadir guru kita Tengku Buya Budiman, bahwa kemudian sudah mulai banyak kemudian disiar-siarkan di kota Batam untuk zikir, kemudian dan juga kajian tasawuf. Alhamdulillah secara teori memang sudah banyak kegiatan ilmu-ilmu tasawuf seperti di Masjid Agung, di mana-mana itu guru-guru kita Al-Mukarram, Mbah Muhtarom, Kiai Haji Ma'mun Murad Al-Barbasi, kajian kitab Al-Hikam. Tapi memang porsinya hanya skupnya lebih kepada kaum ibu-ibu atau kaum muslimah. Nah mudah-mudahan barangkali mohon petunjuk dari Abu ya, mohon bimbingan kami yang di Batam. Semoga barangkali kajian tasawuf ini, ajaran kesufian, terutama kepada zikirnya lebih mohon bisa ditingkatkan. Dan kami secara pribadi mohon bimbingan kepada beliau. Barangkali begitu dari kami, mohon maaf. Kurang lebihnya ada Allah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asep, Abu ya, Asep. Kemudian kita minta dari Kiai Munawar kepada Kiai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Munawar, tinggal di Tanjung Balai Karimun. Orang memanggil saya dengan nama Tengku Munawar. Asal saya dari Aceh, tepatnya Kabupaten Biren,
Kecamatan Samalanga, Desa Pineng Siride. Alhamdulillah, pada hari ini atas permintaan dari kawan-kawan saudara saya di sini untuk hadir. Karena apa? Untuk memenuhi undangan beliau telah datang ke Tanjung Balai Karimun menjumpai keluarga besar kami dan alhamdulillah berjumpa dengan saya. Sehingga rekan-rekan saudara saya yang seiman, seagama meminta saya untuk hadir, dan saya pun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan langsung kepada Abuya. Maka saya hadir dengan izin Allah. Pada malam ini saya hadir bisa bertatap muka langsung dengan Abuya. Saya mohon maaf, mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada kekurangan-kekurangan. Begitu juga kepada bapak-bapak beserta ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf berdiri di sini karena ini pertanyaan saya yang terganjal di dalam hati saya sehingga saya harus tanyakan. Yang saya hormati Abuya beserta keluarga, yang saya hormati tuan rumah Bapak Hamzah beserta keluarga, yang saya hormati alim ulama, Cetik Pandai beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang kita satu akidah, satu tujuan menuju mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini untuk mempersingkat waktu, ada pertanyaan dari saya karena saya mendengar di Aceh kemarin tarikah ini atau MPTT MPTTI ini kemarin ada yang mengatakan sesat, sehingga saya bertanya di mana sesatnya, karena yang diucapkan juga sama dengan saya yakini, cuma saya tidak mendalami karena saya tidak tahu. Jadi dalam hal ini saya bertanya langsung kepada Abuya tentang tauhid, karena saya pernah dengar tauhid itu adalah dari sifat 20 yang wajib, yang mustahil, sehingga ada i'tikad 50 sampai i'tikad 70. Jadi dalam hal ini saya banyak tidak begitu mengerti, mungkin kalaupun pernah dengar-dengar cuma sedikit. Namun pada malam ini saya ingin mendengar lebih mendalam di mana perbedaan tauhid tasawuf dengan tauhid i'tikad 70. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Mungkin nanti akan terjawab lebih luas dari pertanyaan saya. Kalaupun itu sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya pemahaman yang lebih banyak. Dalam hal ini lebih kurang saya mohon maaf. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Tuan guru yang kita muliakan beserta rombongan, tuan rumah serta Bapak Ibu rahimakumullah. Nama saya Dimas Sakti. Saya asal Pasaman Timur dan tinggal di Batam baru 24 tahun. Saya kebetulan di Kementerian Agama Kota Batam sebagai penyuluh agama Islam. Jadi kita merasa senang dan bergembira dengan adanya kajian-kajian seperti ini, karena masyarakat butuh dengan kajian seperti ini. Taklim hari ini baru hanya sebatas syariah saja yang dibahas.